Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Salam sejahtera bagi kita semua sekalian. Kali ini saya akan berbincang bersama Dr. Abdul Aziz SRMSI. Beliau adalah dosen FISIP UB. Kita akan berbincang seputar maraknya dinasti politik dan oligarki dalam pelaksanaan pilkada langsung. Langsung saja saya sapa beliaunya. Assalamualaikum Pak Dr. Aziz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, gimana kabarnya Pak Aziz? Alhamdulillah sehat dan baru ikut tes, rapid tes. Ya, baik Mas Aziz. Negatif, alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. oke. Aziz, ini kan kita masuk lagi pada pilkada serentak. Ya. Terutama di Jawa Timur misalnya ada 19 kabupaten kota. Nah, hanya saja yang menarik saya kira adalah di pilkada langsung ini maraknya dinasti politik. Ini misalnya di Jawa Timur, misalnya Banyuwangi, telah muncul salah satu calon yang diusung oleh partai besar, mengusung istrinya bupati misalnya. Nah, bagaimana Anda melihat ini, Mas Aziz? Ya, pertama mesti kita dudukkan dulu bahwa mengikuti kontestasi dalam pemilu itu hak politik setiap warga negara, ya. Jadi hak politiknya tidak boleh dihalangi oleh siapapun, oleh negara, oleh partai politik, oleh organisasi dan lain-lain. Jadi diberi dulu peluang itu kepada setiap warga negara karena memang hak dia untuk itu. Nah, persoalannya apakah dinasti itu sesuatu yang terlarang dalam politik? Sebetulnya tidak. Tidak ada larangan untuk siapapun, anak pejabat siapa saja untuk mengikuti kontestasi di dalam pemilu atau termasuk pilkada. Hanya masalahnya mungkin apakah orang yang kebetulan berada dalam satu lingkaran keluarga tertentu, pejabat tertentu, atau pimpinan partai politik tertentu. Apakah orang yang dipromosikan itu punya karakter kepemimpinan tidak? Dia punya kualitas tertentu yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin, menjadi kepala daerah tidak? Nah, itu akan jadi masalah kalau orang yang dipromosikan itu sebetulnya dipaksakan, ya. Saya kira di banyak kasus orang meramaikan soal dinasti itu karena memang dipaksakan, ya. Sebenarnya dia tidak layak untuk menjadi kepala daerah yang ini kan tidak main-main kepala daerah yang pemimpin sekian banyak rakyat masyarakat yang ada di satu daerah tertentu itu. Nah, sebab kalau dipaksakan itu berarti ada peluang kader-kader partai yang lain yang sebetulnya kualitasnya lebih bagus, lebih prospek, lebih punya karakter leadership dan sebagainya tertutup, ya. Misalnya kita ambil contoh, mohon maaf, misalkan yang di Solo, ya. Gibran gitu. Kalau kita lihat Gibran tuh bicara saja sebenarnya kan tidak terlalu lancar. Kan mirip dengan Pak Jokowi. Itu tidak, kalimat-kalimat yang terucap dari bibirnya itu seringkali juga tidak selesai, ya. Asal bicara, asal ngomong begitu. Nah, dari omongan saja sebetulnya kita bisa lihat ini punya kualitas leadership atau tidak, gitu kan. Kalau saya bukan soal anaknya presiden, dan kebetulan saja anak presiden yang kemudian dipromosikan oleh PDIP untuk menjadi calon wali kota Solo sekarang ini. Tetapi melihat orang sosok seperti dia, saya kira memang orang bertanya-tanya ini mau jadi wali kota apa sekedar jadi ketua RT dan sebagainya, kan begitu ya. Nah, saya kira itu mesti yang dipertimbangkan betul. Nah, itu sebabnya mengapa orang meramaikan soal dinasti itu karena menyangkut kualitas orang sebetulnya.
Jadi karena itu kalaupun kita mempersoalkan itu yang seharusnya kita persoalkan. Jadi bukan karena dia anaknya presiden, anaknya ketua partai, anaknya wali kota, istri wali kota dan sebagainya atau bupati dan seterusnya. Bukan itunya. Karena memang punya hak tadi itu. Hanya persoalannya tadi itu seberapa tingkat kualifikasi sebagai pemimpin yang dia miliki. Saya kira di situ poinnya. Ya, tetapi kan ada hasil riset mengatakan bahwa ada korelasi Mas Haji, antara lahirnya dinasti politik dengan penyalahgunaan kekuasaan, karena periode sebelumnya itu dianggap bermasalah, kemudian melanjutkan dan menutupi persoalan-persoalan pemerintahan yang sebelumnya. Gitu. Itu gimana Mas Haji? Ya, kalau itu terjadi, saya kira partai politik mesti hati-hati di dalam mencalonkan atau mempromosikan orang. Jangan semata-mata karena misalnya kandidat yang diusulkan atau yang dipromosikan itu punya dua hal yang seringkali menjadi dipertunjukkan oleh mereka atau yang menjadi acuan partai politik, biasanya kemampuan finansial dan popularitas. Karena itu seringkali di mana-mana ketika misalnya media bertanya kepada pimpinan partai soal siapa calon wali kota, bupati, gubernur, dan seterusnya, itu seringkali jawaban pimpinan partai itu kita menunggu dulu survei. Siapa popularitas paling tinggi di antara orang-orang yang sedang berminat untuk melamar kepada partai saya, kan gitu. Saya kira ini satu kesalahan besar partai politik karena orang populer. Karena bisa untuk populer sudah lebih mudah ya. Orang kalau punya duit, pengusaha misalkan begitu ya, punya duit atau punya jaringan-jaringan tertentu yang cukup luas, dia bisa saja dia populer dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk didapatkan itu, sehingga itu menjadi sodoran kepada partai politik, kan begitu. Nah, jadi mestinya partai politik menggali kekuatan, kemampuan kadernya masing-masing. Tidak usah menengok keluar dulu, bukan betul orang luar tidak boleh, luar partai tidak boleh ikut kontestasi atau dilirik oleh partai, bukan begitu. Tapi lihat betul dulu seluruh kader yang dia punya di daerah itu, mana yang dianggap paling pantas, paling punya kualifikasi leadership, itu yang didahulukan. Jadi bukan popularitasnya. Populer itu kan bisa dipopulerkan, tapi ketokohan, kemampuan dia sebagai pemimpin, rekam jejaknya bagus, dan hal-hal lain yang dibutuhkan oleh kepala daerah itu memenuhi syarat misalnya, saya kira itu yang mesti didorong dulu. Saya kira kita ambil contoh di DKI Jakarta, Anies Baswedan itu kan tidak populer tadinya, jauh dibanding Ahok. Ahok itu luar biasa tinggi sekali ya. Bahkan sampai saat pendaftaran, sampai pada ketika proses pemilihan berlangsung, itu popularitas si Anies itu rendah sekali sama si Sandi itu. Tapi karena didorong terus, karena Partai Gerindra dan PKS waktu itu merasa yakin dengan kualitas orang, dicari berbagai cara untuk orang ini semakin dikenal oleh publik. Saya kira kemudian ikut kontestasi, pada ujungnya kan bisa memenangkan pemilu. Dan yang penting adalah ketika orang ini tampil sebagai pemimpin DKI, kita bisa lihat kualitasnya, ya, kualitas leadership, kualitas kebijakan, kepemimpinan dan seterusnya yang ditampilkan oleh si sosok ini, saya kira jauh melampaui gubernur-gubernur atau kepala daerah yang lain. Mestinya begitu. Ya. Saya kira juga dulu misalkan di Sulawesi Selatan itu si Nurdin Abdullah waktu menjadi Bupati Bantaeng itu kan tidak populer sama sekali. Tidak ada yang kenal untuk orang kampus kayak kita, ya. Tidak ada yang tahu. Tapi kemudian karena orang Bantaeng, ya, dia tahu kualitas orangnya, anaknya sendiri, dia kan asli situ, asli kabupaten itu, diajak, dipromosikan untuk mau menjadi bupati di daerah kelahirannya, kan begitu. Nah, dia nggak yakin juga awalnya, saya nggak dikenal seperti siapa, tapi ayolah, kan begitu orang-orang partai politik. Tadi kita bisa lihat kemudian bagaimana kualitas leadership dan kebijakan dari Nurdin Abdullah itu.
Ya. Kita tahu itu kan. Nah, saya Ya, kira ya. seperti itu mestinya. Ya, partai menggali dulu dari kandidat yang ada di kader-kader partainya sendiri. Jangan karena popularitas kemudian juga isi tas ya atau kemampuan finansial ya. Nah, jadi saya kira begitu mestinya. Ya. Ya, poin menarik saya kira yang Pak Haji sampaikan. Kalau misalnya fakta mengatakan bahwa partai politik justru tidak mengusung calon sendiri, tapi lebih milih pada calon incumbent misalnya, atau calon yang mendompleng popularitas dari bapaknya, misalnya dari seperti Gibran, kemudian ada suaminya seperti di Banyuwangi dan di beberapa tempat lain. Itu kira-kira apakah partai politik memang belum siap atau parpol begitu pragmatis gitu? Karena dianggap kan incumbent itu kan punya kekuatan finansial dan seterusnya. Gimana Haji? Ya, partai politik kita sebetulnya saya pernah menulis di sebuah media mengatakan bahwa partai politik kita sebetulnya belum sehat secara ragawi. Organisasi partai, raga partai itu ya, organ dirinya itu belum sehat dalam arti dia masih menghadapi masalah besar, masih sakit sebetulnya secara finansial, secara logistik kan begitu ya. Nah, karena itu pada waktu ada momentum pemilu, ya, election begitu, itu justru dimanfaatkan oleh mereka untuk memburu logistik. Jadi bukan untuk melahirkan pemimpin terbaik sebetulnya. Bukan berarti sama sekali semua partai begitu, ada satu dua kadang-kadang ya pada momen tertentu, tidak seluruhnya juga. Pada momen tertentu dia bisa memunculkan pemimpin yang bagus itu. Tetapi karena belum sehat secara gawi tadi itu, secara organisasi, maka seringkali yang diburu ketika momentum pemilu itu adalah menjual rekomendasi kepada kandidat-kandidat. Meskipun mungkin kita sulit mencari bukti secara hukum material, gitu ya, secara material, atau kalau orang hukum bertanya secara material, buktinya mana memang tidak juga. Tapi dari cerita mereka sendiri di warung-warung kopi, kalau kita ngomong-ngomong, itu mengakui soal itu kan, gitu ya. Nah, jadi seharusnya partai sudah mulai agak bergerak sedikit, gitu ya. Jangan terlampau hanya kepada memburu logistik itu dengan menjual rekomendasinya pada waktu pemilu kepada kandidat-kandidat, tetapi mungkin lebih agak bergerak sedikit naik begitu ya untuk melihat sosok dari orang-orang yang akan menjadi pemimpin itu. Incumbent tidak apa-apa kalau memang incumbent itu pada periode kemarin dia misalnya cukup punya prestasi, cukup punya harapan untuk membuat daerah itu lebih maju dan seterusnya. Nah, jadi bisa saja kita teruskan lagi, mungkin ada hal-hal yang belum sempat dia selesaikan dengan baik pada periode sebelumnya, bisa dia tuntaskan pada periode kedua. Enggak salah sebetulnya. Yang penting itu tadi, siapa orangnya. Bisa contoh kayak Surabaya itu ya. Bukan dari partai politik memang Bu Risma itu. Tapi periode pertama dia bagus, periode kedua dia tetap konsisten dengan polanya kan begitu. Nah, mestinya begitu-begitu. Atau kayak contoh menarik juga yang ada di Nganjuk sekarang ini, saya kira ini juga satu model pilihan oleh partai politik yang bisa mencari sosok terbaik sebetulnya itu untuk kepala daerah gitu ya. Ya. Oke. Nah, poin berikutnya Mas Ajis, kalau misalnya dinasti politik oke, tapi pertimbangannya adalah kualitas, ya, pertimbangan aspek kualitas, hanya saja kan problemnya kemudian ini dianggap sebagai anomali demokrasi adalah ini terkait dengan kualitas demokrasi karena dianggap dikhawatirkan gitu incumbent baik itu suaminya misalnya atau ayahnya itu menyalahgunakan kekuasaannya, mobilisasi birokrasi dan seterusnya, bisa menggunakan anggaran untuk menyaing. Ini bagaimana Mas Ajis? Ya, problem itu memang menjadi kekhawatiran begitu ya. Dia menggunakan kekuasaan yang dia pegang saat ini untuk mendorong, membantulah kira-kira begitu calon yang kandidat yang dia unggulkan dalam konteks dinasti itu kan gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian itu terjadi ya,
sebetulnya juga pertanda bahwa kebanyakan kita di Indonesia atau para pemain lah, bukan kita semuanya, para pemain dalam demokrasi kita, dalam election, dalam pemilu, itu banyak sekali yang sebetulnya belum siap berdemokrasi, ya. Saya mengatakan tidak siap itu karena mereka tidak pernah betul-betul mampu bermain secara fair, ya, fair, ya. Betul-betul bersaing secara bebas begitu tanpa sesuatu yang membuat pelanggaran-pelanggaran misalnya penggunaan uang atau money politics dan lain-lain kan saya kira banyak studi soal itu dan penggunaan uang itu luar biasa di kita sebetulnya kan gitu ya. Nah, kalau itu dilakukan itu menurut saya pertanda bahwa memang tidak siap berdemokrasi. Mengapa? Karena salah satu dimensi demokrasi itu adalah kalau kita baca di Diamond ya, Lady Diamond itu ke apa kemampuan untuk bersaing atau ada peluang untuk bersaing. Jadi kandidat salah satu yang harus dia taati itu bahwa demokrasi itu menyiapkan ruang bagi mereka untuk bersaing di dalam election itu. Nah, kalau bersaing sebetulnya di situ pasti akan terjadi siapa kalah, siapa menang itu sudah pasti. Kan ibarat sepak bola atau dunia olahraga bertanding 2 kesebelasan antara Madrid dengan Barcelona misalkan begitu, itu pasti nanti siapa yang paling bagus itu akan keluar sebagai pemenang. Apakah 1-0, 2-0 dan seterusnya kan begitu. Dan setelah selesai ya biasa saja, biasa saja. Nah, dan itu dipertontonkan di lapangan bagaimana mereka bermain, betul terbuka olahraga itu. Nah, politik memang ada nggak terbukanya, sebab kita akan masuk di bilik suara kan begitu ya, membeli suara di situ tertutup. Nah, tapi meskipun begitu, mestinya mereka konsisten bahwa itu persaingan, ada kompetisi ya. Berkompetisi antar kandidat di dalam memperebutkan suara publik, suara pemilih kan begitu. Nah, itu hanya bisa dibeli suara pemilih itu dalam demokrasi itu bisa dibeli dengan kita merayu dia. Artinya merayu dia itu menawarkan sesuatu yang terbaik pada saat campaign, saat kampanye itu. Jadi tampilkan yang terbaik. Saya bisa, saya terbaik, saya beda dengan si A, si B, dan seterusnya. Kan seharusnya begitu dia tawarkan. Nah, kalau orang tertarik dengan harapan yang kita berikan, dengan janji politik kita, ya di situ saya kira letak kekuatan kita menarik massa. Jadi bukan dengan uang, bukan dengan beras, bukan dengan yang lain-lain kan begitu. Nah, jadi itu problemnya saya kira kita ya. Tidak kurang siap berdemokrasi karena tidak tahu bahwa memang demokrasi menyiapkan peluang untuk kompetisi. Gitu. Ya, itu barangkali yang partai politik kemudian belum siap juga untuk berkompetisi, melahirkan calon di luar di dalam partainya kan gitu Mas Ije. Sehingga mereka tetap melirik incumbent gitu. Karena dianggap sudah elektabilitasnya. Iya. Bahkan iya, seringkali bahkan muncul calon tunggal dalam pilkada. Karena semua partai diborong gitu. Gimana Mas Ije? Ya, itu dia sesuatu yang sebetulnya agak menyedihkan ya. Padahal kalau dilihat dari komposisi suara kursi parlemen partai-partai pemenang pemilu itu cukup untuk 2, 3 sampai 4 calon di satu daerah tertentu ya. Ada yang sampai 3, ada yang bisa sampai 4 atau minimal 2 kan begitu. Tapi kalau kemudian kita lihat sudah hampir 2 kali ini ya. Dulu pernah di Sulawesi Selatan di kota Makassar ya pernah ada calon tunggal dan berhadapan dengan bumbung kosong bahasa Jawanya bumbung kosong atau kotak kosong bahasa Indonesia kita ya. Nah, dan ingat waktu itu yang menang itu bumbung kosong. Untuk kotak kosongnya kan begitu ya. Nah, itu seharusnya dipahami sebagai tamparan publik kepada partai politik dan sekaligus kepada kandidat yang diangkat, yang dipromosikan oleh partai politik itu. Nah, mestinya itu mengambil pelajaran di situ. Bahwa ada yang tidak beres yang dilakukan oleh mereka, kan begitu. Kalau kemudian nanti juga di Solo akan terulang kotak kosong
Tapi kan ada yang mengatakan otak kosong, tapi jangan bilang begitulah, gitu ya. Kotak kosong melawan satu calon tunggal. Saya kira juga menyedihkan karena partai yang komposisi suara partai-partai yang ada di Solo saya kira masih cukup banyak untuk memunculkan calon-calon lain. Tapi mereka kemudian rame-rame ke situ mirip sepak bola Indonesia zaman dulu ya. Sepak bola kita zaman dulu itu di mana ada bola semua pemain ke sana, ya. Jadi ketika bola ditendang ke sudut yang lain itu nggak ada pemain yang nunggu dulu. Ya, dulu kita main sepak bola Indonesia seperti itu. Nah, itu mirip itu yang terjadi di Solo sekarang yang dulu di Sulawesi Selatan itu. Itu mungkin karena melihat bahwa si Maju ini adalah anaknya presiden, gitu ya. Jadi dianggap pasti menang. Nah, ini pun indikasi nggak siap demokrasi itu, nggak mau bersaing, nggak mau risiko dengan kekalahan kan begitu. Dan belum tentu juga. Jadi dianggap si Gibran ini sebagai mutlak dia akan menang, maka semua partai ke situ termasuk yang terakhir misalnya partainya Pak Prabowo, Partai Gerindra. Udah tadi begitu rupa dia dengan PDIP dan lain-lain, bersaing dengan Pak Joko dan seterusnya. Tapi kemudian menjadi pengekor yang sebetulnya sangat tidak memberikan argumen yang kuat untuk itu. Nah, jadi fenomena ini saya kira sesuatu yang menyedihkan kalau dilihat dalam kerangka demokrasi kita ya. Mestinya tidak perlu ada pemilu kalau calon tunggal. Kalau menurut saya, buat apa menghabis-habisin duit? Langsung aja tetapkan, sepakat saja semua partai tidak perlu ada pemilu. Langsung kepada penetapan calon itu, misalnya diubah sedikit aturannya, sudah nggak usah ada pemilu langsung gitu, langsung lewat DPRD, DPRD tidak usah melibatkan KPU, misalkan begitu, langsung aja distempel di situ. Saya kira itu jauh lebih menarik daripada menghabiskan begitu banyak anggaran, karena anggaran itu bisa dipakai untuk yang lain. Nah, lebih-lebih konteks sekarang, karena kita sedang ada darurat penyakit besar ya, COVID-19 itu, sebetulnya di era yang seperti ini, memang incumbent yang lebih punya ruang untuk bergerak. Karena kan kita disuruh PSBB, disuruh tinggal di rumah, tidak boleh punya forum, tidak boleh mengumpulkan massa. Jadi kandidat lain sebetulnya agak kesulitan juga bergerak, tetapi incumbent dengan menggunakan panggung-panggung pemerintah melalui apakah datang untuk memberikan bantuan, datang untuk ini itu dalam kapasitas sebagai pemimpin yang sedang berkuasa. Jadi dia tetap punya panggung kan begitu. Nah, mungkin saja banyak partai politik bisa melihat itu gitu ya, daripada susah-susah mencari yang lain-lain, ya sudahlah incumbent saja, kira-kira begitu. Nah, jadi yang saya lihat kok seperti itu. Ya, Mas Aziz, dalam konteks tadi Mas Aziz, calon tunggal misalnya, lawan kotak kosong, terlepas keputusan dilegalkan oleh putusan MK, tapi di mana prinsip kontestasinya dalam demokrasi? Tadi ada prinsip kontestasi, di mana kontestasinya kemudian kalau calon tunggal? Ya itu dia, ya. Makanya saya katakan tadi itu kalau calonnya tunggal nggak usah dikonteskan, tetapkan saja bahwa kemudian penetapan itu sesuatu yang juga jauh lebih menyedihkan, gitu ya. Karena kita sudah melanggar aturan segala macam kan gitu ya. Tapi ada manfaatnya karena tidak membuang-buang anggaran. Begitu. Nah, hanya kalau juga tidak ada kontestasi dengan kotak kosong itu juga menjadi sesuatu yang menyalahi aturan permainan kan begitu. Aturan mainnya kan bilang harus ada pemilihan oleh publik, oleh pemilih, oleh rakyat gitu. Nah, kalau ditiadakan juga jadi masalah. Tapi kalau diadakan juga buang-buang uang, nggak ada lawannya, ya masa melawan kotak kosong. Nah, persoalannya kemudian kalau kemudian sampai kalah seperti yang terjadi di Makassar beberapa tahun yang lalu itu, kembali bahwa kita akan partai politik atau demokrasi kita akan ditampar wajahnya oleh publik gitu. Jadi tidak sudi sebetulnya publik kita itu memilih yang disodorkan oleh partai politik. Padahal semua mereka bergabung di situ.
nggak ada sisanya kecuali mungkin PKS kalau yang di Makassar itu ya, sorry, yang di Solo itu ya, mungkin akan tersisa PKS saja. Itu belum apakah kemudian nanti ada partai lain yang akan keluar dari koalisi, belum, kita belum tahu. Tapi sampai saat ini saya kira belum, ya masih sepakat untuk mau beradab di barisannya si anaknya presiden kan begitu. Nah jadi tragedi sebetulnya kalau itu terus-menerus dilakukan, dan letak tanggung jawabnya ada di partai politik. Ya, artinya mereka tidak punya komitmen untuk mengembangkan demokrasi dengan sehat. Ya, kalah menang itu biasa saja mestinya, nggak usah terlalu dipikirkan resiko besok atau hubungan dengan presiden atau dengan Megawati yang ketua PDIP, partai yang sedang berkuasa, itu nggak ada soal dengan itu. Maksudnya bersaing saja begitu ya. 2-3 calon lagi di 2 pasang calon lagi di Solo, saya kira nggak ada masalah itu kan. Karena ini akan menjadi sesuatu yang saya kira buruk ya, kabar buruk bagi demokrasi kita kalau model calon tunggal seperti ini tetap dilanjutkan begitu. Ya, poin berikutnya Mas Aziz, kan sebetulnya kan ada jalur independen perseorangan sebetulnya di samping partai politik. Hanya saja kan ada banyak calon independen ini kan tersiok-siok ini untuk masuk agar menjadi kontestan pilkada ini. Gimana Mas Aziz? Iya, memang sampai sekarang kita melihat sejak pilkada langsung sejak tahun 2005, belum banyak yang calon perseorangan itu yang memanfaatkan peluang untuk itu. Masa belum banyak orang calon-calon pemimpin di masyarakat kita yang memanfaatkan peluang itu untuk ikut kontestasi dalam pilkada. Ya, saya tidak tahu apakah karena persyaratan untuk mendapatkan KTP segala macam itu cukup berat, kemudian biaya cukup berat, begitu. Bisa juga mereka membayangkan kesulitan di dalam komunikasi politik antara dia, kalau dia menang besok, dengan orang-orang parlemen yang semuanya itu orang partai, dan dia tidak berpartai. Jadi tidak punya kaki di parlemen, kira-kira begitu. Nah, bisa saja dia membayangkan itu ada kesulitan-kesulitan komunikasi politik yang telah akan dilakukan ya. Jadi mungkin agak kompleks juga masalahnya di situ ya. Kemudian saya kira juga mencari persyaratan, memenuhi persyaratan untuk mendaftar sebagai calon independen tentu juga butuh biaya yang cukup besar begitu ya. Biaya untuk mengumpul ini dan itu. Dan itu saya kira dampak dari terlalu beratnya ya, calon independen itu diberikan oleh undang-undang. Kenapa tidak diperingan misalkan begitu? Saya kadang juga seringkali heran partai-partai politik yang ada di parlemen dan mereka membuat aturan seringkali menyulitkan diri mereka sendiri, termasuk dia ketika ikut pemilu. Misalnya persyaratan partai ikut pemilu kan syaratnya juga berat begitu ya. Kenapa dibikin berat? Nah, termasuk dengan calon independen dalam pilkada itu juga tidak mudah, persyaratannya cukup berat itu dilakukan. Nah, karena itu orang-orang yang mungkin juga punya minat ke situ seringkali tidak terlalu memanfaatkan peluang itu gitu ya. Ya. Saya kira begitu. Ya, poin berikutnya Mas Aziz terkait dengan mungkin oligarki ya. Ada yang mengatakan munculnya, ini hasil riset beberapa mengatakan munculnya calon tunggal dalam pilkada termasuk upaya memborong partai politik itu sebetulnya juga terkait dengan aspek pendanaan oleh elit ekonomi lokal yang biaya itu. Ini gimana Mas? Ini Anda melihat ini seperti apa? Ya. Oligarki itu tidak total dia sebagai sesuatu yang berwajah buruk ya. Tidak semua oligarki itu buruk. Oligarki kan sebetulnya pemaknaan dasarnya itu kan ada kekuatan pada segelintir orang ya. Penguasaan tertentu di bidang ekonomi, ada penguasaan oleh sekecil orang, kelompok kecil orang di situ.
tidak seluruhnya, dan itu akan selalu terjadi. Oligarki di mana-mana itu selalu ada, tapi dia tidak selalu buruk, begitu ya. Nah, yang menjadi persoalan kalau kekuatan oligarki ini kemudian dia ikut cawe-cawe dalam kekuasaan, ikut campur tangan mempengaruhi kekuasaan atau kebijakan-kebijakan sesuai selera kepentingannya. Itu jadi problem. Nah, celakanya kita sekarang ada sejumlah kekuatan ekonomi, pelaku-pelaku ekonomi, orang-orang kaya raya, itu punya kepentingan yang cukup kuat di dalam kekuasaan, dalam politik, ya. Karena banyak hal mereka berkepentingan misalnya untuk proyek-proyek pemerintah, pembiayaan-pembiayaan yang ada atau belanja pemerintah, dia punya kepentingan yang cukup kuat di situ, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, politisi kita, termasuk partai politik, itu dalam banyak hal bergantung kepada kekuatan oligarki yang berwajah buruknya ini, ya, oligarki yang hitam, ya. Kerjasama di situ misalnya soal pembiayaan. Bahkan seringkali kita lihat di berbagai tempat itu semacam ada sistem ijon, ya, ijon. Artinya kekuatan oligarki yang hitam, yang buruk ini tadi itu bayar duluan. Kalau kemudian setelah dia terpilih, baru kemudian akan dibayar lagi, gitu ya, dikembalikan bayarannya itu dalam bentuk proyek-proyek, kemudahan-kemudahan, fasilitas-fasilitas yang lain dan lain-lain, begitu ya. Nah, ini saya kira yang akan membuat kualitas demokrasi kita itu akan mengalami gangguan, sulit untuk berkembang menjadi sesuatu yang memberikan harapan bagi terciptanya kebijakan yang memihak rakyat, kemudian pembangunan yang mencerminkan keadilan, keberpihakan kepada mereka yang lemah, yang marginal, dan seterusnya. Itu menjadi sulit. Karena kebijakan yang didesain oleh pemerintah yang terpilih, atau pemimpin yang terpilih itu kebijakan yang mengikuti selera si oligarki tadi itu. Dan saya kira kita sedang berada dalam kondisi itu sekarang. Ya, sedang berada dalam kondisi itu sekarang. Memang tidak seluruhnya, tetapi sebagian besar, baik pusat maupun daerah, kita bisa melihat kebijakan-kebijakan yang diterbitkan, yang didesain, dirancang, bangun oleh pemerintah, itu banyak sekali yang justru memberikan keuntungan yang cukup besar, atau peluang yang cukup besar bagi pelaku-pelaku ekonomi atau oligarki yang hitam tadi itu, untuk memanfaatkan peluang yang ada itu dalam rangka memaksimalisasi keuntungan mereka. Nah, ini persoalannya saya kira, gitu ya. Jadi sepanjang partai politik tidak bisa membebaskan diri dari ketergantungan kepada pelaku-pelaku ekonomi, pemilik modal, oligarki ekonomi, dan seterusnya, saya kira selama itu pula kita tidak akan mengalami kemajuan demokrasi. Jadi demokrasi adalah rutinitas biasa, tapi tidak memberikan efek atau dampak yang besar bagi kemajuan pembangunan, kualitas kebijakan, dan seterusnya. Ya, saya kira potret demokrasi lokal kita, saya kira itu mengarah pada oligarki. Bahkan munculnya calon tunggal misalnya, atau calon 2 atau 3, tapi di belakangnya memang sudah dikondisikan oleh beberapa elit politik dan ekonomi, gitu. Jadi ada calon yang memang sengaja dikalahkan, itu. Saya kira di beberapa tempat terjadi itu. Saya kira ya, itu ada semacam inilah, semacam drama pemilu, ya. Jadi desain begitu rupa, sebetulnya bukan untuk betul-betul terjadinya persaingan yang sehat, tapi justru untuk misalnya dalam rangka memecahkan suara, dalam rangka ini dan itu. Tapi mereka sudah punya sejak awal siapa pemenangnya nanti. Karena itu seluruh kekuatan, seluruh strategi dibangun untuk mendorong orang ini, kan begitu ya. Jadi ada semacam pemilih pura-pura juga, dan kita pernah melihat itu, ya. Saya kira di Malang itu juga pernah terjadi itu, ya, beberapa waktu yang lalu itu ada drama sebetulnya, ya, di panggung politik kita, di panggung politik lokal kita itu
di drama seperti itu bukan untuk misalnya seorang kandidat atau pasangan calon begitu ya, itu maju sebagai calon kepala daerah, itu memang bukan untuk memenangkan pemilu, ya, untuk berbahasa basi dalam demokrasi, karena memang tujuannya justru untuk membuat kemenangan bagi calon tertentu. Nah, biasanya di situ dia tidak gratis. Gitu Ya, ya. ya, betul, betul, betul. Semacam kata orang Inggris itu tidak ada makan siang yang gratis ya. Jadi ada bayar, ada ongkos yang dia dapatkan, kompensasi politik dan ekonomi yang dia peroleh dari situ. Nah, saya kira ini semakin membuat kalau itu betul itu membuat demokrasi kita memang menjadi semakin berwajah kurang sehat, saya kira. Ya. Poin terakhir Mas Ajis, karena masifnya tadi dinasti politik dan oligarki, akhirnya terakhir kan di masyarakat. Perlu kita pendidikan politik ke masyarakat. Nah, ini bagaimana Mas Ajis untuk memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat? Ya, celakanya masyarakat kita terutama sejak tahun 2004 ya, sejak pemilu 2004 itu terbiasa dengan perilaku partai politik yang memanjakan pemilih dengan memberikan uang, dengan memberikan sejumlah kompensasi material ya ketika pemilihan itu. Nah, jadi pemilih kita sekarang ini seringkali menunggu datangnya serangan fajar, serangan duha, serangan dan lain-lain begitu ya ke rumah-rumah mereka. Jadi semakin banyak calon yang datang semakin bagus gitu ya. Nah, itu ya diciptakan oleh partai politik sendiri sebetulnya di situ. Nah, karena itu kita tidak mudah sekarang menghadapi psikologi pemilih yang seperti itu. Gitu ya. Nah, memang kita bisa melakukan pendidikan politik, memberikan informasi yang lebih objektif, yang lebih mulia kepada publik, tapi saya kira butuh waktu yang lama. Ya, butuh waktu yang lama. Kita belum bisa berharap banyak pada pemilu 2020 ini atau pilkada serentak 2020 ini. Bahkan mungkin juga nanti 2024 dan seterusnya kita belum bisa berharap banyak dengan itu. Tetapi tentu saja mesti dilakukan terus-menerus ya. Terutama kepada pemilih-pemilih muda atau pemilih-pemilih yang masih berada di lembaga pendidikan. Jadi melalui lembaga-lembaga pendidikan kita melakukan sosialisasi politik itu dengan intens begitu ya, memperlihatkan, menunjukkan kepada mereka atau menjelaskan kepada mereka bahwa politik itu mesti dibangun dalam kemuliaan, dalam keadilan, kejujuran dan seterusnya. Tidak boleh terus-menerus dibangun oleh elit kita sekarang hanya dengan kekuatan uang, hanya dengan kepentingan yang berorientasi material semata. Sementara hilang kepentingan-kepentingan ideal di dalam politik. Saya kira kita sedang menghadapi itu. Jadi pendidikan politik tetap harus kita lakukan meskipun panjang jangka waktunya. Karena itu memang kita bicara generasi ya. Kemudian generasi ke depan itu pendidikan politik yang kita lakukan sekarang. Bukan lebih berharap kepada pemilu yang sedang akan berlangsung ini atau pemilu-pemilu yang terdekat sejak 2020 ini. Saya kira begitu. Itu artinya Mas Aziz masih pesimis proses demokrasi kita ini berjalan dengan baik ya, berkualitas gitu ya. Iya, dalam tempo-tempo singkat ini 1-2 pemilu ke depan saya masih pesimis, tetapi optimis untuk generasi ke depan. Karena itu harus dibangun dari sekarang. Ya. Apa kira-kira faktor cepat itu Mas Aziz? Apa risetnya Mbah Muller di beberapa negara berkembang yang mengatakan negara akan sulit menjadi negara yang demokratis? Dua hal itu, aspek pendidikan dan ekonomi, apa itu? Atau yang lain Mas Aziz? Iya, Giovanni Sartori itu dia melihat demokrasi sebagai by discussion, government by discussion ya, pemerintahan diskusi. Nah, agar tercipta satu diskusi, dialog dalam demokrasi itu, maka menurut dia membutuhkan 2 syarat penting.
Pertama itu adalah orang harus cerdas, artinya pendidikannya terjamin. Karena memang demokrasi yang diskusi itu kan butuh wacana, butuh kekuatan argumen, butuh senjata-senjata intelektual, kan begitu. Nah, jadi kita harus pintar, harus cerdas. Ini pendidikan terjamin di situ. Nah, kemudian yang kedua untuk bisa diskusi, memang orang mesti sejahtera. Tidak bisa orang yang sangat miskin, yang sangat lapar, yang sehari-hari hanya ingin memenuhi kebutuhan dasarnya saja, fisiknya, kemudian tiba-tiba diajak berdiskusi, diajak berdemokrasi, sulit. Jadi hanya yang bisa diajak diskusi dengan enak itu orang yang kenyang sebetulnya. Jadi ekonomi itu menjadi penting. Saya kira beberapa studi di beberapa negara itu menunjukkan bahwa ekonomi itu tidak bisa diabaikan, ya, tidak bisa diabaikan. Jadi bangun betul itu akan membuat demokrasi menjadi relatif lebih sehat ya, dibanding dengan misalnya itu negara masih miskin, pendidikan belum maju, lalu tiba-tiba menjadi negara demokrasi. Nah, kita sebetulnya demokrasi kita juga terlalu cepat dibuka total, ya. Misalnya kayak pilkada langsung. Menurut saya tidak perlu dulu pilkada langsung itu, cukup di DPRD dulu. Jadi lihat dulu perkembangannya, karena kita itu tadi masih miskin dan kemudian kualitas pendidikan kita belum menjamin orang bisa paham soal hakikat demokrasi itu, hakikat diskusi dan seterusnya itu. Jadi mestinya di perlahan saja, gitu. Jadi jangan katakan tidak demokratis karena ada di DPRD, tidak begitu, kan gitu. Ya. Oke. Ya, saya kira itu Mas Ajis. Saya kira begitu, Mas. Saya kira menarik perbincangan kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pendengar. Terima kasih Pak Ajis berkenan bincang dengan saya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada perbincangan berikutnya. Bye-bye. Oke, insya Allah.